Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah tentang seorang anak kecil yang cacat secara mental. Namun, ia punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Mari kita mulai kisahnya. Sore itu Bu Pia nampak kesakitan. Ia sedang berusaha melahirkan putra ketiganya. Walau hanya ditemani Pak Suman di sampingnya, tapi akhirnya Jibam dapat selamat terlahir ke dunia. Malam pun tiba, saat itu bidan kampung hendak pulang. Namun, ia sepertinya menyembunyikan sesuatu. Pada awalnya ia sempat merasa tak enak hati, tapi akhirnya ia bicara pada Pak Suman bahwa anak ini cacat. Sontak hal itu membuat Pak Suman kaget dan membuat ia langsung terdiam. Jadi dulunya Pak Suman ini punya kemampuan menyembuhkan orang. Namun celakanya ada seorang warga desa yang justru memfitnahnya bahwa anaknya cacat itu karena kemampuan dan sihirnya. Dan orang-orang yang pernah ditolongnya pun malah mencaci maki Suman karena mereka takut anaknya akan cacat seperti Jibam. Sakit hati dan tak mau dibilang dukun, Pak Suman pun membawa keluarganya pindah ke tengah hutan untuk mengasingkan diri dari warga. Keluarga Suman ini terdiri dari Pak Suman, Ibu Piah, Fakir, Kadir, dan Jibam. Tak lama setelahnya, Pak Suman meninggal. Ia tewas ketika sedang mencari rotan di hutan dengan Tok Ngasudin. Waktu berlalu, sialnya karena ketidaksempurnaannya ini, Jibam jadi bahan ejekan teman-teman sebayanya. Ia bahkan tak memiliki teman untuk bermain dengannya. Sementara itu, Kadir, anak kedua Pak Suman, memilih berhenti dari pekerjaannya. Ia lebih memilih tinggal di kampung dengan ibu dan adiknya. Di sisi lain, Jibam dengan polosnya sedang memotong ban dalam sepeda milik Tok Ngasudin. Mengetahui hal itu, Tok Ngasudin langsung menghajar Jibam tanpa ampun. Meskipun Jibam meminta ampun dan kesakitan, Tok Ngasudin tetap menghajarnya habis-habisan. Sore itu hujan diiringi dengan kilatan petir. Hal itu membuat ia ingat dengan momen ketika ia dan Suman mencari rotan di tengah hutan. Yang saat itu, Tok Ngasudin terpeleset ke dalam jurang. Dengan sigap, Suman menariknya dan menolongnya. Suman menghilangkan luka sobekan di kaki Tok Ngasudin dengan sihirnya. Namun, sayangnya itu tak menghilangkan niatan buruk Tok Ngasudin untuk membunuh Suman demi menguasai lahan yang luas milik Suman. Tok Ngasudin malah mendorong Suman ke dalam jurang ketika Suman lengah dan mengklaim bahwa tanahnya Suman telah diwariskan kepada Tok Ngasudin. Namun, seakan tak ada kapoknya, lagi-lagi Jibam kembali lewat rumah Tok Ngasudin. Tok Ngasudin yang masih kesal langsung menghajar dan memukulnya hingga terjatuh. Bahkan, Tok Ngasudin mengancam Jibam. Jika ia kembali, ia akan membunuh Jibam. Jibam pulang dengan luka di tubuhnya. Namun, ia tak pulang dengan tangan kosong. Jibam menunjukkan kepala anak ayam yang ia ambil dari rumah Tok Ngasudin pada Kadir. Tak lama, Tok Ngasudin datang dengan penuh emosi. Ia meminta Piah mengganti ban sepeda dan anak ayam yang sudah dipanggal oleh Jibam. Namun Kadir yang tak terima ibunya dibentak, ia pun langsung keluar dan akan menghajar Tok Ngasudin. Tentu, Tok Ngasudin pun langsung lari terbirit-birit dikejar Kadir. Keesokan harinya tiba, Jibam kembali mendatangi Tok Ngasudin. Tok Ngasudin yang sedang bersantai sembari membersihkan kupingnya, tak menghiraukan Jibam yang menyapanya dari kejauhan. Tiba-tiba Jibam malah menepak tangan Tok Ngasudin, yang menyebabkan lidi masuk ke dalam telinganya dan menusuknya. Hal itu membuat Tok Ngasudin memukulnya. Namun sialnya, Jibam malah jatuh ke bawah dan tak sadarkan diri. Tonga yang merahnya sudah meninggal menyembunyikan mayatnya di tepi sungai. Di waktu yang sama, anaknya Tok Ngasudin, Zumia, pulang. Namun, Mia nampak heran dengan kelakuan bapaknya yang seperti menyembunyikan sesuatu. Beberapa jam kemudian, Fakir, kakak pertama Jibam, datang bertamu. Namun tiba-tiba Jibam muncul dan berteriak pada kakaknya agar cepat pulang. Melihat itu, Tok Ngasudin pun kaget bukan main. Ia mengira bahwa itu hantu Jibam. Hari berganti, Jibam menolong Mang Wok menanam pohon durian. Setelahnya, Mang Wok berpesan pada Jibam, besok kalau dia mau makan buahnya tinggal datang saja, gratis. Jibam pun senang bukan main.
Namun tiba-tiba anak Mang Wok disengat lebah hingga tak sadarkan diri. Ia kebingungan karena puskesmas sangat jauh dari tempatnya. Namun ketika Jibam mau mengobatinya, Mang Wok menolak dan meremehkannya. Keesokan harinya Jibam kembali. Namun kali ini Mang Wok mengizinkan Jibam untuk mengobati anaknya. Jibam mulai mengeluarkan benda-benda aneh miliknya. Melihat tingkah aneh Jibam, Mang Wok pun kehilangan kesabarannya dan mengusir Jibam. Namun saat Jibam pergi, tiba-tiba putrinya sembuh sehat walafiat. Jibam mengamuk dan merusakkan seluruh kebun durian yang ditanam Mang Wok. Ia marah karena ia merasa ditipu oleh Mang Wok yang menjanjikan kalau pohon duriannya berbuah, Jibam boleh mengambilnya. Namun ketika keesokan harinya Jibam kembali, buah duriannya pun belum berbuah. Itu membuat Jibam marah dan menghancurkan semua pohon durian Mang Wok. Sementara itu, tak puas mengganggu Tong Asudin, Jibam lalu mengganggu Usin. Ia mengecat rumah Usin semaunya. Bahkan, ayam jago Usin pun dicat berwarna biru olehnya. Tentu saja Usin nampak begitu marah dan tak terima dengan kelakuan Jibam. Di sisi lain, Tong Asudin terlihat sudah mulai gila. Ia dihantui perasaan was-was atas dosa-dosanya. Ia mengurung diri ketakutan. Saat akan dilonggok Usin dan Dolah, Tong Asudin justru mengamuk dan akan membunuhnya. Usin dan Dolah pun lari ketakutan. Dan teman-temannya terpaksa mengikat Tong Asudin di tiang untuk mengamankannya. Mang Wok kemudian menyarankan Jibam untuk mengobati Tong Asudin, dan Jumia pun menyetujuinya. Di sisi lain, Mang Wok dan teman-temannya menemukan tulang belulang Pasuman di hutan, yang tentu ini akan membongkar bahwa Tong Asudin yang membunuhnya. Awalnya, temannya ragu untuk membawanya, namun Mang Wok tetap membawanya. Dan benar saja, sampai di rumah, Kadir mengamuk dan membawa pisau untuk membunuh Tong Asudin. Namun ia dihalau oleh Mang Botak. Jibam dalam perjalanan untuk mengobati Tong Asudin. Namun di tengah perjalanan, ia dicegat Usin. Usin yang tak terima rumahnya diacak-acak Jibam, marah dan memukuli Jibam. Bahkan Mang Botak yang melerai pun jadi sasaran amukan Usin. Seperti punya nyawa 12, tanpa luka sedikit pun Jibam sampai di rumah Tong Asudin. Ketika semua orang sudah pulang, Jibam mulai mengobati Tong Asudin. Dan ia menanyakan pada Tong Asudin, apakah Tong Asudin mau berteman dengan Jibam? Tonga yang sepertinya sudah gila pun mengiyakannya. Jibam lalu mengeluarkan belatinya, namun Tong Asudin ketakutan dan tiba-tiba pingsan. Sementara itu di warung base camp, Mang Botak bercerita Usin telah memukuli Jibam. Dan saat akan melerai, ia malah dipukuli juga. Di sisi lain, Tong Asudin telah sembuh. Ia terlahir kembali. Bahkan, ia kembali menjadi anak-anak kecil sebaya Jibam. Ia juga sekarang berteman dan bergaul dengan Jibam. Tambahlah orang cacat mental di kampung ini. Akhir kata, Jibam memang anak spesial dari bapak yang spesial. Ia sepertinya sudah tahu bahwa Tong Asudin telah membunuh ayahnya dan Usin telah memfitnah keluarganya, sehingga ia selalu mengganggu kedua orang tersebut. Jibam telah menyelesaikan misinya dengan cantik. Ia berhasil membuat Tong Asudin cacat mental sepertinya, dan berhasil membuat Usin pergi dari kampungnya. Dan film pun selesai. Penilaian saya dari film ini 6. Sebenarnya ini film dengan rangkaian cerita yang sangat baik. Namun sayangnya kurangnya pendalaman karakter dan detail pada setiap adegan mengurangi keindahan filmnya. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dukung terus channel ini agar tetap berkembang. Assalamualaikum.